أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ghuraba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati Bapak Ustaz Khairul Anam, Ketua Majelis Syuro, Ketua Dewan Syuro, Bapak Rohaini, Ketua DKM, beserta seluruh pengurus masjid, Bapak Ketua RW 01, para Ketua RT, pengurus RW dan pengurus RT yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para sesepuh dan hadirin sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu untuk bersama-sama mempelajari sejarah Islam, khususnya sejarah di Indonesia. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Sebagaimana sempat saya ungkapkan di 1 bulan yang lalu, kalau masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sedikit kehidupan dari tokoh yang selama ini dituliskan dalam sejarah, yang diajarkan kepada kita di sekolah sebagai pahlawan nasional, tetapi tidak pernah disinggung tentang peranan beliau sebagai seorang penyebar, penegak agama Islam. Saya yakin sampai dengan saat ini 1-2 orang saja di antara kita yang kepikiran bahwa Pangeran Diponegoro ini merupakan tokoh sentral yang memberikan jalan tersebarnya Islam ke pelosok-pelosok desa di Pulau Jawa. Pas kalian yang dirahmati Allah Taala, kalau misalnya kita mendengar nama Pangeran Diponegoro yang terlintas di benak kita tahun 1825 sampai 1830, yang terbenar di kita kan itu yang ada di benak kita. Yang kedua, yang ada di benak kita nanti di Semarang ada Universitas Diponegoro, ada Pangdam Diponegoro, Kodam Diponegoro. Jadi memang Pangeran Diponegoro itu salah satu simbol atau bahkan simbol terkuat di Pulau Jawa ketika kemudian berbicara tentang perlawanan kepada kolonial Belanda. Nanti pembahasan kita pada hari ini mungkin saya tidak terlalu banyak menceritakan tentang kehebatan perangnya, karena kalau kehebatan perangnya panjang banget ya. Tapi bagaimana kemudian persebaran para pengikut beliau dan juga seperti apa sih sebenarnya kehidupan beliau itu sehingga menjadi sedemikian hebatnya di kalangan
umat Islam dan juga di seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi kalau saya mengatakan di kalangan umat Islam di tanah Jawa itu hampir 100% pada zaman Pangeran Diponegoro itu yang namanya orang Jawa itu Islam. Islam itu Islam. Jadi di tahun-tahun itu kan Jawa hanya mayoritas Islam, kemudian mungkin Hindu dan Buddha. Kan belum masuk agama baru yang dibawa oleh pemerintah Portugis maupun Belanda. Jadi Pangeran Diponegoro itu kemudian menjadi simbol yang diakui oleh seluruh lapisan masyarakat di Pulau Jawa, itu yang mayoritas adalah Islam. Kita lihat mengenai asal usul dan keturunannya. Tentu kita semua tahu bahwa Diponegoro ini adalah bangsawan dari Jogja, keturunan dari Mataram. Ini juga mungkin sedikit hal yang nanti baru kita kadir siapa sebenarnya beliau itu. Pangeran Diponegoro ini putra dari Sultan Hamengkubuwono III, Sri Sultan Hamengkubuwono III, atau Gusti Raden Mas Surojo atau Suroyo ini ya. Pak Suroyo mana ya? Dengan ibunya bernama Raden Ajeng Raden Mangkorowati yang asalnya dari Pacitan. Ibu Pangeran Diponegoro ini berasal dari kalangan ulama. Jadi kalangan ulama. Kalau Hamengkubuwono III itu bangsawan dari Mataram, dari Jogja. Teratasnya Hamengkubuwono III itu putra dari Hamengkubuwono II, putra dari Hamengkubuwono I. Hamengkubuwono I itu nama aslinya Pangeran Mangkubumi, yang nanti akan ada ada silang sengketanya dengan Raden Mas Said Pangeran Sabunyowo. Kebetulan Raden Mas Said Pangeran Sabunyowo itu nanti jadi menantunya Pangeran Mangkubumi, tapi karena pecah belah Belanda, maka di antara beliau itu kemudian berbeda pendapat, bertengkar, dan muncullah Keraton Jogja dan Keraton Solo. Dua-duanya itu keturunan dari Sultan Agung. Artinya larinya ke atas nanti sampai kepada Raden Sutawijaya, Ki Pemanahan, sampai kepada Brawijaya V. Jadi kalau Hamengkubuwono I, Pangeran Mangkubumi itu putra dari Amangkurat IV. Amangkurat IV itu anaknya Pakubuwono I. Pakubuwono I itu anaknya Amangkurat I. Amangkurat I punya anak nanti Amangkurat II. Dan Pakubuwono itu bukan yang jadi raja, yang menggantikan Amangkurat I. Nah, jadi dari garis bapaknya Diponegoro itu anak raja, keturunan raja, tetapi beliau ini lahir dari istri selir, bukan istri permaisuri. Meskipun selir,
Pangeran Diponegoro itu anak tertua dan memang jauh lebih tua daripada anaknya permaisuri. Jadi beda dengan bapak-bapak kan istrinya permaisuri semua kan. Ada yang punya selir. Nah, Pangeran Diponegoro itu cakap, mumpuni. Bahkan ketika bapaknya diangkat menjadi raja, Diponegoro itu sudah diajak menjadi penasihat bapaknya. Jadi sangat mumpuni beliau itu, layak untuk menjadi raja. Sehingga ketika dia dewasa, itu dia diminta bapaknya menggantikan jadi putra mahkota menjadi raja. Termasuk diminta oleh Belanda. Jadi Belanda sama bapaknya itu minta agar dia menjadi raja nanti menggantikan Hamengkubuwono III. Tetapi Pangeran Diponegoro itu nggak mau. Saya itu bukan anak dari permaisuri. Nanti yang menjadi raja itu anak dari ibu permaisuri. Yang sekarang gimana? Tawarin, nggak ditawari aja nyari gara-gara. Kalau sekarang nggak ditawari nyari, nggak ada kesempatan nyari kesempatan, nggak ada bantuan nyari bantuan gitu. Gimana caranya agar bisa menggantikan kedudukan bapaknya? Presiden, bapaknya presiden, anaknya pengen jadi presiden. Gak bisa jadi presiden, jadi wakil presiden. Ibunya jadi gubernur, anaknya pengen jadi gubernur. Bapaknya bupati, anaknya pengen jadi bupati. Bapaknya wali kota, anaknya pengen jadi wali kota. Di Indonesia sekarang para politisi muda yang kemudian jadi bupati, jadi wali kota, jadi macam-macam itu, mayoritas adalah bapaknya pejabat sebelumnya. Nah, dulu nenek moyang kita, tokoh panutan kita yang luar biasa ini sama bapaknya itu diminta, nggak mau. Saya itu hanya anak sendiri, biar nanti yang jadi raja adik saya. Padahal selisih dia dengan adiknya itu jauh. Bahkan ketika adiknya meninggal nanti Hamengkubuwono keempat itu adiknya dia, adik dari permaisuri lain ibu, meninggal, anaknya itu masih usia 3 tahun, itu tetap yang dijadikan raja itu yang 3 tahun itu. Jadi Diponegoro tidak kemudian mana 3 tahun kok jadi raja, saya nggak terima. Padahal kesempatan itu ingin menggambarkan kepada jamaah sekalian bagaimana beliau itu tidak, pada prinsipnya tidak mengejar jabatan kekuasaan. Di dalam gambar ini, dalam gambar ini saya memberikan garis pada Pangeran Mangkubuwono Hamengkubuwono pertama. Hamengkubuwono pertama itu, Pangeran Mangkubuwono itu punya istri namanya Nyai Ratu Ageng, Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo. Jadi Nyai Ratu Ageng ini permaisurinya Hamengkubuwono ketika Diponegoro masih kecil, dia masih hidup. Dan beliau inilah yang kemudian mendidik Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu dididik dan dibesarkan oleh Nyai Ratu Ageng atau Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo ini di Tegalrejo, tidak dididik di keraton.
yang kokoh membina cucu buyutnya ini, cucu buyut ya, buyutnya ini karena Ratu Ageng itu sendiri itu anak dari ulama kiai yang dia selain dia adalah panglima perang wanita, jadi Nyai Ratu ini jago perang, pemimpin pasukan wanita. Dia adalah anak ulama, keturunan ulama yang merupakan cucu atau buyut dari Raja di Bima, dari Nusantara. Beliau sangat paham tentang ajaran agama Islam dan pintar menguasai kitab kuning. Jadi kalau baca kitab itu beliau lebih paham daripada kita. Nyai Ratu Ageng inilah yang kelak mendidik Pangeran Diponegoro. Sebelum sampai ke sana, ini ada julukan-julukan yang muncul sampai dengan saat ini. Yang pertama, beliau itu dilahirkan dengan nama Bendoro Raden Mas Mustahar. Ketika usianya 20 tahun, beliau mendapatkan nama menjadi Bendoro Raden Mas Pangkawiryo. Namanya kayak satu. Kemudian ketika beliau itu menuntut ilmu, kalau dia bergerak dari satu masyarakat ke masyarakat lain, karena dia tinggal di Sidoarjo, dia menyebut dirinya Syekh Abdul Rohim. Syekh Abdul Rohim, kira-kira dari bahasa Arabnya Syekh Abdul Rohim gitu, karena memang lidah Jawanya seperti itu. Ketika kemudian beliau di bapaknya itu menjadi raja, beliau mendapat gelar Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Jadi Haryo Diponegoro itu kan nama kepangeranan karena bapaknya seorang raja. Kemudian memiliki nama lain Abdul Hamid, kira-kira Abdul Hamid, kan? Ketika kemudian beliau itu memimpin peperangan Jawa, beliau membawai ribuan orang, ratusan ribu. Beliau mengangkat dirinya sebagai raja dengan julukan Ratu Eru Cokro. Nama lengkapnya Sultan Abdul Hamid Eru Cokro Kabirul Mukminin Sayyidin Panetek Panatogomo Khalifatul Rasulillah ing Tanah Jawa. Nah, jadi nama julukannya itu memang menunjukkan bahwa dia pemimpin agama. Sultan Abdul Hamid Eru Cokro. Atau ini sebetulnya Kabirul Mukminin. Ini penggedenya orang mukmin itu gitu ya. Pembesarnya mukmin. Sayyidin Panetek Panatogomo, tuan yang menegakkan, mengatur keagamaan. Khalifatul Rasulillah, khalifahnya Rasulullah ing tanah Jawa. Jadi dia mengaku sebagai khalifah di tanah Jawa, khalifahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hebatnya zaman dulu, mereka mengaku sebagai Sayyidin Panetek Panatogomo selain sebagai raja. Sekarang kita lihat tanggal-tanggal dan tahun-tahun yang penting. Ini dia jangan-jangan nggak kebaca Pak ya? Kebaca nggak Pak? Lahir 11 November 1785. 1785. Jauh lebih tua daripada ulama-ulama yang kemarin kita bahas. Terakhir kita bahas siapa? Syekh Saleh Darat Samarani. Itu lahir 1815. Ketika Syekh Saleh Darat lahir, Pangeran Diponegoro usianya sudah 30-an tahun. Karena memang kemudian Syekh Saleh Darat adalah
Beliau lahir di Kesultanan Ngayogyakarta di Ningrat, lahir di Kesultanan. Sampai dengan usia 20 tahun, beliau dalam pengasuhan nenek buyutnya di Tegalrejo sama mbah buyutnya, kamu ikut simbah. Itu dipisahkan dari lingkungan keraton. Kalau kita kalau kita jauh mengajar pada zaman Nabi, udara di Mekah itu tidak bagus. Beliau disusukan di tempatnya Halimatus Syafi'iyah, dibawa ke perkampungan. Pangeran Diponegoro sama neneknya juga dibawa ke tempat yang tidak ada di dalam keraton. Mungkin kalau sekarang anaknya titip di pesantren ya, karena kalau di sini rumah. Pada tahun 1825 sampai 1830 itu memimpin perang Jawa melawan Belanda. Selama berapa tahun? 5 tahun. Lahir tahun 1785, perangnya 1825. Berarti mulai perang usia berapa? 40 tahun. 40 tahun. Ini kita rata-rata sudah 50 tahun ya. Beliau nanti 50 tahun sudah diasingkan ya. Kemudian singkat cerita dari cerita yang panjang, tahun Maret 1830 ditangkap di Magelang. 8 Januari 1855 itu meninggal di Makassar. Jadi usianya berapa nih? 55 tambah 15, 70 tahun. Sekitar 70 tahun beliau kemudian meninggal. Nah, cerita ditangkap di Magelang itu kan setelah perang 5 tahun yang membuat Belanda kesulitan. Nah, kemudian mungkin juga yang sampai di kita bagaimana penangkapan itu dilakukan. Jadi Pangeran Diponegoro itu benar-benar ditangkap dengan tipu muslihat. Suasananya itu bukan suasana perang. Jadi bersiap mengadakan perjanjian perdamaian, ketemu sama wakilnya Jenderal de Kock, kemudian nggak ketemu sampai karena itu ada di Jakarta, karena nggak selesai perundingannya. Kalau itu saya pengen ketemu sama Jenderal de Kock langsung. Jenderal de Kocknya langsung ke Magelang, kemudian memasuki bulan puasa. Ini bulan puasa, jadi kita tidak perang karena bulan puasa, bergaul seperti biasa, difasilitasi Pangeran Diponegoro, difasilitasi di Magelang oleh Belanda. Jadi situasinya dari situasi hubungan biasa, tidak sedang dalam posisi perang laskar setelah perang 5 tahun ini. Nah, ketika Idul Fitri, pas hari raya Idul Fitri, situasinya adalah saatnya orang silaturahmi, maafkan Jenderal de Kock menyuruh pasukannya untuk menangkap Diponegoro sendiri tidak sedang siap perang karena sedang berniat untuk lebaran. Bahkan selama bulan puasa itu kok sama Pangeran Diponegoro itu ketemu selama sebanyak 3 kali dalam bahasa pertemuan biasa. Karena selama Ramadan kita nggak selesaikan cerita tentang peperangan ini. Oke, jadi kalau sampai di sini ceritanya sebenarnya selesai, kan udah meninggal. Ya nanti dari Magelang ditangkap, dibawa ke Batavia, kemudian dibawa ke Manado, dari Manado dibawa ke Makassar, terakhir meninggal di Makassar. Nah, berikutnya ini yang kemudian menjadi bagian perlu saya sampaikan. Bagaimana sih Pangeran Diponegoro itu sekolah? Dulu tidak ada sekolah
yang model kelas, maka beliau belajarnya di pesantren. Masih pesantren, rata-rata anak raja-raja Mataram sekolahnya di pesantren. Nah, Pangeran Diponegoro tadi belajar sama Mbah Buyut perempuannya yang memang seorang ulama wanita. Beliau itu sangat kuat dalam masalah fikih dan kuat dalam masalah thariqat, syakariyah serta qadiriyah, Naksabandiyah. Kitab-kitab yang beliau dalami dari ibunya, dari Mbah Buyutnya adalah kitab Muharrar karangan Imam Rafi'i. Ini kitab fikih Syafi'i. Kemudian kitab Nubab al-Fikih karangan Al-Mahadili, ini juga kitab fikih. Punya kitab favorit yaitu Fathul Qorib dan Fathul Wahhab. Dua-duanya pun juga masalah fikih. Jadi beliau sangat paham tentang ilmu fikih, sangat kuat ilmu fikih. Secara tasawuf beliau mengikuti tarekat-tarekat Syakariyah maupun dari tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Belajar sama mbahnya sendiri. Dan selama beliau itu berguru sama mbahnya di pesantren mbahnya, itu beliau sering jalan ke lapangan, ke masyarakat, ke pelosok-pelosok, sehingga beliau itu dikenal sebagai Abdul Rahim Abdul Hamid tadi itu oleh para guru-guru ngaji, kiai-kiai di kampung-kampung. Sehingga nanti ketika perang terjadi, dukungan dari para kiai-kiai di kampung itu luar biasa. Selain kepada Mbah Buyutnya, beliau juga belajar di Pondok Tegalsari, Telaga Sari di Ponorogo kepada Kiai Hasan Hasan Basari. Kemudian di Pondok Ponorogo belajar sama Kiai Tahtazani, belajar tafsir Jalalain dengan Kiai Baidowi Baglen Bantul. Kemudian belajar ilmu hikmah kepada Kiai Nur Muhammad yang Diwongso Salaman Magelang. Jadi ya belajarnya sampai Salaman, belajar ke Bantul, belajar di Kertosuro, gitu. Menuntut ilmunya tidak ada satu tempat. Dan ilmu-ilmu yang dipelajari ini adalah ilmu keislaman. Jadi kalau sekarang kita belajarnya matematika, akuntansi, kemudian ada fisika, kimia dan sebagainya, bisa menjadi hebat. Dulu Pangeran Diponegoro juga bisa menjadi hebat dengan belajar ilmu seperti itu. Nah, dengan belajar ilmu agama yang seperti itu, bergaul dengan masyarakat, melihat masyarakat rakyatnya, rakyat bapaknya itu, beliau tahu kondisi yang terjadi di masyarakat. Kehidupan zaman itu sangat memprihatinkan Pangeran Diponegoro. Yang kita bayangkan anak muda usia 22 tahun, kalau sekarang mungkin mahasiswa, ketua BEM, tapi dia seorang santri, ya kan? Anak raja, kuliah tinggi, ilmunya mumpuni, dan dia santri. Begitu melihat keadaan rakyatnya, itu betapa dia sangat kecewa. Kenapa? Karena pemerintahan moral masyarakat itu sampai ke lingkungan keraton. Seorang penulis Belanda itu sampai mengatakan rumah-rumah pejabat keraton Jogja zaman itu mirip dengan rumah bordil. Bordil ini banyak kemaksiatan yang secara kasar terjadi. Sebagai seorang santri Diponegoro itu utama, ini kok negara jadi kayak gini. Kemudian penderitaan masyarakat itu luar biasa, menanggung sewa tanah kepada Belanda. Kemudian ketika Belanda itu campur tangan dalam urusan mengatur keraton, sampai tadi menentukan keponakan yang umurnya baru 3 tahun
beliau nanti diangkat menjadi salah satu apa namanya pengakunya. Jadi nanti pengakunya ada 4 orang, salah satunya Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi. Tetapi Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Diponegoro setelah sekian bulan, sekian tahun menjadi pengaku raja, akhirnya mengundurkan diri karena lebih banyak dicampuri oleh Belanda. Nah, jadi situasi masyarakat yang sangat tidak baik di mata Pangeran Diponegoro didukung oleh lingkungan keraton yang sangat tidak baik itu, ditambah dengan penderitaan masyarakat yang luar biasa. Masyarakat itu saat itu yang terngiang-ngiang di benaknya masyarakat adalah kapan muncul Ratu Adil. Karena dari cerita Jayabaya yang kemudian berkembang itu kan nanti di belakang nanti akan muncul Ratu Adil kan. Keinginan untuk munculnya Ratu Adil itu mengkristal di tengah masyarakat dan apa namanya kelihatan bahwa yang akan bisa jadi Ratu Adil adalah Diponegoro karena rajanya sudah dalam kooptasi Belanda, usia rajanya baru 3 tahun. Kata seperti apa? Raja usia 3 tahun itu gitu kan. Maka kemudian Diponegoro itu menjadi tokoh yang paling diharapkan oleh masyarakat. Maka kemudian beliau mendapatkan, nah ini Bapak sekalian, setiap sejarah dituliskan, maka tergantung siapa yang nulis. Maka kalau kita mengingat kembali sejarah yang diajarkan waktu kita SMP dulu, Pangeran Diponegoro itu marah, kemudian membuatkan perang, mengobarkan perang karena rumah tanah kuburan nenek moyangnya dipatok-patok untuk lewat rel kereta. Masih ingat itu ceritanya? Jadi di mata Belanda itu Diponegoro itu perang karena apa? Rebutan tanah. Yang nulis siapa? Yang nulis mereka. Tapi sesungguhnya tanah yang dipatok-patok itu menimbulkan amarah itu puncak dari gunung es yang sebagian besar atas kemarahan Diponegoro terhadap perilaku Belanda. Keraton jadi moralnya tidak karuan, kehidupan keraton dipengaruhi oleh Belanda, rakyatnya bayar sewa banyak, kemudian tiba-tiba ada pemicu tanah ini di patok-patok marah. Jadi sebenarnya pemakaman itu hanya pemicu sedikit, di bawahnya kemarahan yang luar biasa. Maka beliau mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat yang ada. Beliau didukung oleh Pakubuwono VI. Jadi Pakubuwono VI itu walaupun beliau ada di Keraton Surakarta, tapi beliau itu memberikan bantuan logistik, mengirimkan ke tempat berdirinya Diponegoro. Mendapat juga bantuan dari Tumenggung Prawiro Digdoyo dari Boyolali, Kiai Mojo, ini dari area Boyolali dan Klaten. Kemudian dari tokoh muda Sentot Tanibasyah Prawiro Digdoyo ini tertulis di buku-buku sejarah kita. Ada satu tokoh Kerto Pengalasan dari Nandulan Kulon Progo, seorang apa ya, bekas lurah saya, lurah atau kepala desa. Nah, Kerto Pengalasan ini kalau tidak salah itu dari cerita kayak Agus Sunyoto, pengarang Atlas Wali Songo itu
ini mungkin salah satu pendukung Diponegoro yang asalnya bukan dari kalangan pesantren, tapi dari masyarakat nasionalis gitu. Yang sekarang ada nasionalis religius gitu, dia dari kalangan nasionalis. Kemudian didukung oleh Kiai Imam Rafi'i Baghdad, Kiai Imam Nawawi Iluni Purwokerto, Kiai Hasan Basri dari Banyumas. Jadi dari barat Banyumas sampai ke arah timur, Boyolali, Klaten, itu semua ikut bergerak membantu Pangeran Diponegoro. Terus menurut catatan penulis Belanda, didukung oleh 112 kiai, 31 haji, 15 syekh, kemudian puluhan penghulu itu pimpinan guru ngaji di Keraton Jogja. Bapak membayarkan haji zaman kita kecil, satu desa hajinya berapa? Belum buat haji itu zaman kita kecil. Apalagi zaman Pangeran Diponegoro tahun 1825. Kira-kira haji itu jangan-jangan satu kabupaten isinya cuma 3 orang 4 orang. Kan yang naik haji pasti orangnya kaya raya dan punya ilmu. Kenapa? Karena kalau kaya raya saja tidak punya ilmu, sayang duitnya buat naik haji. Kalau punya ilmu dua kaya raya, nggak bisa juga buat naik. Maka kalau kita melakukan 31 haji, itu berarti dukungan kepada Diponegoro itu kira-kira sangat luas gitu. Haji Muhammad juga bisa. Ini berikutnya. Kan tadi perang kemudian selesai ya, perang selesai. Berikutnya banyak. Kita lihat hebatnya apa? Luar biasanya perang Diponegoro itu. Dikatakan ini, kerugian Belanda itu tidak kurang dari 15.000 tentara. 15.000 tentara Pak zaman itu ya. 15.000 tentara terdiri dari 8.000 orang Belanda yang orang kulit putih ditambah 7.000 orang pribumi. Jadi dari zaman dulu pun perang melawan saudara sendiri itu ada. Jadi ada Belanda putih, ada Belanda. Ini setengahnya itu dari dunia sendiri sebenarnya. Kalau ikut Belanda tapi dari pribumi. Kerugian macam Belanda itu 25 juta rupiah. Besar sekali sebenarnya. Terus Jawa gimana? Penduduk Jawa itu sekitar 200.000 yang meninggal. Makanya katanya setelah perang itu penduduk Jogja itu hanya tinggal separuh. Ini Pak, misalnya kita nggak dengar cerita Diponegoro yang diceritakan di sejarah itu bahwa Pangeran Diponegoro itu pahlawan mengusir Belanda. Terus bapak cerita gara-gara Diponegoro 200.000 rakyat Jogja itu mati. Bikin sengsara itu. Kalau kemudian terjadi propaganda seperti itu, banyak yang percaya. Terbukti 200.000 mati sia-sia. Dan terbukti dia nggak didukung rakyat kok 7.000-nya itu tentara pribumi kok yang melawan dia. Kalau ada cerita seperti itu, kita belum tahu sejarahnya. Kira-kira kita akan termakan saja itu. Maka bapak sekalian, cerita seperti ini akan terulang lagi nanti sampai akhir zaman. Setiap terjadi perlawanan terhadap kebatilan, ada orang-orang yang membuat berita bahwa
itu bikin kerusakan. Buktinya di dalamnya banyak yang tidak suka sama dia, yang melarang dia. Bapak ingat kemarin di media internasional disiarkan bahwa di Palestina mulai ada orang-orang yang meneriakan hentikan perang, aku benci sama Hamas. Masih ingat itu? Jadi Hamas itu bertahan di situ karena kalau mereka keluar dari Gaza dipager sama Israel, dipager tembok, yang dipager tembok kita nggak bisa balik lagi di situ. Maka Hamas itu tahu ya apa namanya pergerakan yang pokoknya kita nggak akan keluar dari Gaza. Begitu keluar kan kita dari sini, keluar sini mundur 100 meter ditembakin, habis ditembakin dipager, kita nggak bisa balik lagi. Terus kemudian muncul Hamas itu bikin susah. Kita jadi diperangi oleh Israel. Jadi kalau kita percaya seperti itu sekarang, posisinya kita percaya di Ponorogo bikin susah. Nah, opini yang dibuat itu kemudian juga berlaku di Keraton Jogja. Sampai dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 di Ponorogo itu masih dianggap sebagai pemberontak. Anak cucu keturunan Pangeran Diponegoro itu tidak boleh masuk Keraton Jogja. Karena kan Jogja dulu dikuasai oleh Belanda. Berontak dia. Baru pada saat Hamengkubuwono ke-9, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, berarti di tahun 45, itu kemudian diberikan amnesti juga. Ini adalah anak cucu dari Mataram juga diizinkan kembali masuk ke keraton, dan kelak kemudian Pangeran Diponegoro diangkat jadi pahlawan nasional. Mas kalian, setelah era peperangan fisik yang menimbulkan kerugian yang luar biasa itu, ini terjadi perang non fisik. Pangeran Diponegoro meninggalkan para pengikut yang kemudian berlarian menyebar ke seluruh tanah Jawa. Mengimbangi strategi benteng Selso, para pengikut Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan berbagai alas daerah yang masih ini pemahaman agama. Jadi daerah-daerah yang masih kosong, nggak ngerti agama, mereka tinggal di situ, membangun permukiman-permukiman yang mengajarkan agama, melawan Belanda, melakukan pendidikan. Ciri masjid dan pesantren yang kemudian didirikan oleh para pengikut Diponegoro itu dengan menanam sawo kecil. Masjid atau pesantren dari para pengikut itu ditanami pohon sawo kecil. Konon katanya itu sawo itu diambil dari kata-kata sawu. Kalau kita mau sholat kan mengikuti hadis Nabi, sawu sufufakum baina tasbihat sufufi min tamami sholat. Sawu luruskan, terus lambangnya karena orang Jawa itu suka dengan lambang panduro sawu. Nah, konon kalau sekarang kita ke daerah-daerah ketemu ada masjid atau pesantren ada pohon sawo besar, kemungkinan itu adalah pesantren atau sawo yang perlu didirikan oleh Laskar Diponegoro. Nah, ini agak cepat, minta waktu 5 menit lagi. Persebaran dari para pengikut Diponegoro itu ke Pacitan, Trenggalek, Kediri, Malang, Blitar, Timur. Di Blitar ada tokoh yang terkenal namanya Joyo Dibdan. Itu nanti bentuk perkampungan di sana. Kemudian tarekat yang diikuti oleh Pangeran Diponegoro itu menyebar kemana-mana. Ya, di Jawa Barat seperti di Bogor, Surabaya, Tasikmalaya, Meranggen Jawa Tengah, Rejoso Jawa Timur, Kebumen Jawa Timur
itu para pengikut tarekat tadi. Kemudian juga torekat beliau, torekat Sakariyah itu menggelora di beberapa wilayah seperti di Tangerang, Jamsaren, Solo, Rakyat, Kalibeber, di Wonosobo, Kalijoso, Solotiang, dan Melangi. Kemudian juga menyebar di daerah Kedung, Jogja, Magelang. Ya teruskan, ini beberapa catatan yang berhasil dikumpulkan. Di Magelang misalnya Pondok Pesantren Padilan didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Ali bin Kiai Kertotarno, merupakan pengikut Pangeran Diponegoro. Yang kedua, di Wonosobo ada pesantren namanya pesantren Al-Asyariyah Kalibeber, Kecamatan Mojo Tengah. Ini dirintis oleh Raden Hadi Wijaya, pengikut juga Pangeran Diponegoro. Kemudian Hadi Wijaya nanti mengubah namanya menjadi Kiai Muntaha, yang kemarin kita bahas ada kaitannya dengan Syekh Saleh Darat. Di Temanggung itu ada Kiai Subhi mendirikan pesantren di Parakan. Kemudian pengikut Pangeran Diponegoro yang namanya Kiai Mojo itu nanti akan dibuang di Tondano di Sulawesi. Di Sulawesi, di sana membentuk perkampungan juga, perkampungan Jawa Islam Cina. Kemudian ada Kiai Idris, cucu Kiai Rozi. Kiai Rozi itu membantu Pangeran Diponegoro menghidupkan kembali Pondok Jamsaren Solo tahun 1878 setelah ditinggal Kediri. Di antara santri-santri Jamsaren adalah Kiai Mansur, pendiri Pondok Pesantren Al-Mansur Klaten, Kiai Diryani, pendiri Pondok Pesantren Termas Pacitan. Nanti Pondok Termas ini melahirkan seorang ulama namanya Mahfud Al-Tarmisi, Mahfud Termas. Kemudian ada Kiai Zarkasi, itu Pondok Gontor Ponorogo, Syekh Ahmad Hadi, ini tokoh di Bali. Kiai Arwani Amin Kudus, sangat terkenal di Arwani Amin itu. Kemudian Kiai Abdul Hadi Langitan Cuban, Jawa Timur. Di Magetan itu pesantren Takrar. Kemudian bagian yang tercatat yang paling akhir itu di Jombang ada nama Kiai Abdus Salam, merintis pondok tambak beras. Beliau kemudian dikenal dengan nama Kiai Soihah. Di kemudian hari Bani Abdus Salam ini mendominasi jaringan ulama di wilayah Jombang, Kediri dan sekitarnya. Salah seorang putrinya bernama Layina itu diperistri oleh Utsman, menurunkan seseorang bernama Asy'ari. Nanti Asy'ari punya anak namanya Hasyim atau Hasyim Hasyim punya anak namanya Wahidnya itu Wahid Hasyim. Wahid Hasyim punya anak namanya Abdurrahman, bin Wahid Hasyim atau Gusdur. Di pengikut Diponegoro melakukan perlawanan pendidikan. Belanda melakukan perlawanan melalui jalur pendidikan juga. Pak, kalau Bapak penggemar kitab Gatholoco Dharmagandhu itu disusun di Kediri, setelah Bandar Kediri dibuat sengaja oleh seorang jaksa dari Belanda setelah pasca Diponegoro. Karena Diponegoro itu bisa menyatukan ulama dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, harus diputus. Maka muncullah kitab-kitab yang menjelekkan tentang Islam. Yang luar biasa adalah munculnya kisah perang Bubar yang memprovokasi orang Jawa Barat dan orang Jawa Tengah Timur, yang Gajah Mada menghabisi pasukan Majapahit.
tahun 1860 buku namanya Kidung Sunda, dibuat oleh orang Bali atas seruan Belanda. Jadi perang Bubat itu tidak sedemikian itu persis ceritanya, tapi oleh Belanda kemudian dibuat seolah-olah orang Jawa menghabisi orang Sunda. Kehebatan dari jaringan pesantren yang luar biasa itu dibuktikan dengan selama 100 tahun dari tahun 1800 sampai 1900 itu terjadi pemberontakan sebanyak 112 kali dari guru tarekat dan kalangan pesantren. Jadi Bapak bayangkan dulu selama 1 abad pemberontakan yang harus dihadapi Belanda itu sampai 112 kali. Berarti hampir setiap tahun itu pasti orang dari pesantrennya itu pasti berontak. Makanya harus diputus dulu. Nah kemudian juga di bagian ini tahun 1948 dibuat aturan warga negara di tanah Jawa itu ada warga kelas 1 isinya orang Belanda, warga kelas 2 itu timur jauh, Cina, Arab itu kelas 2, kelas 3 orang Jawa. Yang bisa sekolah siapa? Orang kelas 3 itu yang bisa sekolah hanya priani. Nanti orang Jawa tadi dipisah jadi abangan, santri sama priani. Priani yang dulu sekolah di pesantren kemudian diberi fasilitas beasiswa ke Belanda sekolah sana, sehingga ketika pulang menjadi pembeli dia terpisah dari agama. Jadi kalau sebelum di Ponorogo itu pangeran-pangeran itu sekolahnya di pesantren ngerti ilmu agama. Setelah generasi di Ponorogo ke arah sini semakin jauh dari ajaran agama Islam. Dan nenek moyang mereka adalah para penganut-penganut agama yang dididik di lingkungan pesantren. Bapak sekalian, mungkin tidak fokus, tapi banyak hal yang bisa kita peroleh dari Pangeran Diponegoro. Paling tidak beliau menjadi tokoh nomor 1 zaman itu, dan beliau yang memiliki pengikut akhirnya menyebarkan Islam sampai ke pelosok-pelosok di desa-desa di seluruh tanah Jawa. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bila tak berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.